Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan perbincangan menarik bersama narasumber hari ini. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Saudara, pekan lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pada Richard Eliezer dan Verdi Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Eliezer divonis hukuman 1,6 tahun penjara, sementara Sambo mendapat vonis hukuman mati. Vonis hakim ini mendapat perhatian dan sorotan dari masyarakat. Lalu bagaimana pendapat pakar hukum terkait vonis ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Febrian, pakar hukum yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selamat pagi, Pak Febrian. Pagi, Mbak Rizky. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel untuk pagi hari ini. Baik. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan vonis Richard Eliezer yang dijatuhkan hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Tentunya ini menjadi sorotan dan perbincangan di masyarakat, Pak Febrian. Meski terbukti bersalah, namun hakim menilai Eliezer ini telah jujur dan telah dimaafkan oleh keluarga korban. Kalau menurut Pak Febrian melihat hal tersebut ataupun melihat vonis Eliezer ini sendiri, seperti apa, Pak? Memang menarik ya, khususnya vonis yang dilakukan di tingkat 1 ini. 1 tahun 6 bulan dengan awal tuntutan JPU itu 13 tahun, saya pikir ada fakta-fakta barangkali yang seharusnya memberatkan, tetapi tidak lalu menjadi pegangan hakim, dan kemudian keluarlah dengan keyakinan hakim 1 tahun 6 bulan. Bagi saya pribadi, saya melihat ini persoalan pertama, memang kita akui bahwasanya hakim menilai pada persoalan JC, justice kolaborator, dan yang kedua adalah permaafan oleh keluarga Yosua. Saya memperhatikan dua hal itu saja tentu tidak cukup dengan 1 tahun 6 bulan ya. Walaupun ada juga pendapat Pak Mahfud bahwasanya ini common sense publik, bahwasanya memang dia diterima apa yang diputuskan oleh hakim itu memenuhi rasa keadilan publik, sosial publik ya. Tapi bagi saya bahwa fakta Eliezer ini adalah orang yang membunuh Yosua, dan lalu kita pahami juga bahwasanya pada saat melakukan penembakan itu kondisi Eliezer ini mandiri ya, artinya dia mampu menolak apa yang diperintahkan itu. Dari sisi itu saya tidak sepakat dengan 1 tahun 6 bulan. Sebagai justice kolaborator ini atau JC yang disebutkan oleh Pak Febrian di awal tadi, sebandingkah dengan hukuman 1 tahun 6 bulan ini, Pak? Bisa saja 1 tahun 6 bulan itu kalau kita memperhatikan case-nya ya. Tetapi kalau 1 tahun 6 bulan dalam posisi kasus Verdi Sambo ini, saya memperhatikan kurang pas ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat JC ini bukan persoalan meringankan, tapi pada pengecualian yang dilakukan oleh hakim. Nah, pengecualian yang dilakukan oleh hakim ini kalau dia rendah dari posisi yang sebenarnya tuntutan JPU, maka terlihat betul bahwasanya ada ketimpangan, kesenjangan yang jauh antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim.
putusan hakim. Putusan hakim ini tentu akan menimbulkan presiden ya, akan menimbulkan kalaulah terjadi perbuatan yang berulang, orang lalu bisa menunjuk kasus yang sama. Nah, itu yang saya pikir tidak juga baik ya bagi dunia hukum pemidanaan. Nah, akan tetapi kalau kita melihat juga dari sisi 1 tahun 6 bulan ini berdasarkan keyakinan hakim akibat dari common sense, artinya publik menginginkan bahwasanya memang seyogyanya diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU 13 tahun, saya setuju. Akan tetapi berapa itu? Nah, ini persoalan keyakinan. Apakah persoalan di atas 1 tahun 6 bulan, 5 tahun kah? Atau di bawah 13 tahun misalnya, di daerah 10 tahun. Itu juga memang bisa menjadi perdebatan. Tetapi kalau kita melihat 1 tahun 6 bulan ini diposisikan dengan status Eliezer misalnya, dia juga merupakan ASN luar biasa, Polri, dan dia punya konsekuensi. 1 tahun 6 bulan itu konsekuensinya bisa kembali menjadi Polri. Terbukti saat ini dengan sidang etika, lalu dia dinyatakan kembali lagi ke Polri. Itu bagi apa ya? Bagi keluarga Joshua yang sudah memaafkan bisa menerima itu. Bagi masyarakat umum juga bisa menerima. Tapi bagi orang tertentu, masyarakat tertentu barangkali ini tidak pas ya, tidak tepat. Saya melihat dari posisi itu. Oke. Bapak Febrian sebagai pakar hukum umum ya, secara pribadi melihat pertimbangan hakim apa sih Pak dengan vonis tersebut? Ya itu dia. Kalau saya memperhatikan dan membaca putusannya, ya dia pertama ada menyesali perbuatannya, lalu yang kedua ada permaafan dari keluarga Joshua, lalu dia bersikap baik di persidangan ya. Dan lalu yang tidak kalah pentingnya soal JC tadi, itulah lalu dianggap bagi hakim putusan yang pas itu sebegitu. Itu dasarnya tentu kalau kita perhatikan bahwasanya tupoksi hakim itu menegakkan hukum dan keadilan. Nah dari sisi itulah lalu sebenarnya apa yang diputuskan oleh hakim itu timbul karena keyakinan hakim untuk keadilan itu. Keadilan apa yang tepat untuk memutus Joshua ini. Seberapa besar, tinggi, rendahnya. Nah, itu ringan atau beratnya putusan. Tentu ini berat ya bagi seorang hakim. Siapapun itu. Jadi 3 hakim yang mengadili itu tentu berat. Tetapi dia sampai pada putusan 1 tahun 6 bulan itu keyakinannya. Nah, oleh karenanya saya banyak punya pengetahuan bahwasanya putusan yang begitu itu pun termasuk sebenarnya berpahala kalau dia tidak didasarkan atas kepentingan apapun. Nah, itu poinnya. Jadi poinnya bahwasanya putusan hakim itu didasarkan keyakinannya yang hakiki, tidak atas dasar kepentingan apapun dia mendapatkan pahala. Tetapi bagi saya pribadi putusan itu terlalu ringan. Baik, bisa disebut bahwasannya vonis 1 tahun 6 bulan penjara dari hakim ke Eliezer ini karena keyakinan dari hakim itu sendiri. Jika dibandingkan pada saat tuntutan 12 tahun penjara. 12 ya? 12 tahun penjara ya Pak Febrian. Bagaimana Bapak melihatnya dan menurut Bapak sendiri kira-kira berapa tahun sih seorang JC ini layak atau dihukum? Ya, kalau kita memperhatikan seberapa layaknya itu tentu perspektif pandangan itu berbeda ya. Tetapi satu hal yang saya percaya betul bahwasanya JPU itu menuntut 12 tahun penjara tentu dengan dasar hukum dan keyakinannya. Nah, pertama kita perhatikan apa yang minimal dan maksimal dalam suatu hukuman, suatu perbuatan pemidanaan seperti itu. Lalu yang kedua kontekstual dari kondisi itu. Kenapa kemudian terjadi pembunuhan dan seterusnya. Dia pelaku penembakan dan seterusnya. Itu yang kemudian sampai pada keyakinan JPU untuk menuntut 12 bulan. Tetapi yang berkembang adalah kemudian ada pendapat publik yang begitu kuat ya. Tekanan terhadap bahwasanya Joshua ini sudah melakukan suatu perilaku jujur di depan persidangan. Dia menjadi sumber terbukanya suatu konspirasi besar. Nah itu yang kemudian dipakai oleh hakim
Termasuk juga saya perhatikan di persidangan itu sudah mengarah ke sana ya. Nah, sehingga kemudian yang kita dapat adalah putusan yang demikian. Keyakinan hakim di situ. Keyakinan hakim itu timbul lalu 1 tahun 6 bulan itu. Dan kita terima itu sebagai putusan pengadilan tingkat 1. Baik, dalam hal ini tentunya vonis yang diberikan kepada Eliezer tersebut 1 tahun 6 bulan karena dasar keyakinan hakim menurut Pak Febrian. Iya. Dan juga karena hakim menilai ataupun menghargai kejujuran dari seorang Eliezer. Iya. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan di Sapa Sumbaksel. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih melanjutkan terkait dengan topik vonis Richard Eliezer. Pak Febrian, Ya. tadi kita melanjutkan perbincangan kita Baik. bahwasannya kalau menurut Pak Febrian sendiri, bagaimana sih posisi dari justice kolaborator sendiri? Sangat ini ya, sangat signifikan ya. Konspirasi besar Verdi Sambo itu terbuka karena Eliezer. Itu kita harus sepakat itu. Dan apa ya? Jesse ini barangkali ini yang pertama yang membongkar peristiwa yang besar. Dalam dunia hukum Jesse ini hal yang biasa. Akan tetapi memang kalau case-nya kasus konkret yang besar, lalu yang cukup membuat banyak opini di tengah masyarakat, cuman ini yang pertama ini. Baik, tadi Bapak sebutkan juga di awal adanya ketimpangan. Mungkin bisa dijelaskan ketimpangan yang seperti apa, Pak? Mengingat juga ini bukan kasus yang pertama adanya justice kolaborator di Indonesia ini sendiri, Pak. Ya, kalau itu kan per case gitu. Harus kita lihat per case ya, per kasus ya. Dan ketimpangan yang timbul itu hanya pada putusan hakim. Itu menurut saya, perspektif saya. Tetapi banyak orang punya perspektif berbeda ya. Termasuk juga saya pikir kalau di Indonesia ini kita sepakat lah. Bahwasanya banyak yang pro ya. Kita harus paham itu. Tetapi persoalannya itu akan membuat konsekuensi lain itu yang lalu ya dalam tanda kutip sudah tembak gitu. Presidennya itu timbul. Itu yang saya kurang setujunya di situ. Kalau berapa besarnya putusan, ringan beratnya, itu jawaban saya kemungkinan ya, tidak lebih lah dari 5 tahun kayak begitu atau 3 tahun kayak seperti begitu. Baik, apakah respon masyarakat ini mempengaruhi keputusan hakim, Pak? Kalau pertanyaan itu Mbak Rizky, memang yang harus menjawabnya Pak Hakim. Ya, betul. Kalau dari pandangan pribadi Pak Febrian sendiri? Ya, yang jelas common sense itu ditangkap oleh hakim. Itu saja. Jadi common sense ada perasaan umum bahwasanya publik menginginkan yang seperti begitu, betul. Baik, kan dari persidangan bahwasannya secara tidak langsung adalah si Eliezer ini merupakan eksekutor daripada penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Betul. Namun saat divonis yang memberatkan Eliezer adalah bahwasannya dia tidak menghargai kedekatan dengan Brigadir J ini sendiri. Nah, inilah yang menjadi poin yang memberatkan daripada Eliezer. Menurut Pak Febrian sendiri seperti apa nih? Ya, kalau kita perhatikan dalam suatu jabatan, organisasi, lalu ada jabatan pejabat atasan dan pejabat bawahan. Saya memperhatikan konteksnya umum ya. Bahwasanya seorang bawahan itu juga tidak bisa melawan seorang atasan. Dan kalau kita memperhatikan apa yang terjadi itu memang sangat rumit, kompleks saya perhatikan. Lalu ada sikap menolak Ricky Rizal juga. Ya, betul. Di kondisi itu ya, itu rumit loh. Seorang bawahan bisa menolak perintah atasan. Umumnya kalau atasan itu dalam konteks administrasi, hukum administrasi memerintahkan sesuatu dalam suatu jabatan, itu memang tidak bisa menolak. Nah, ini begitu ya. Lalu saya membandingkan Ricky Rizal bisa kondisi saya anggap pangkatnya sama, jabatannya sama, lalu bisa menolak. Sedangkan Joshua tidak, Eliezer tidak menolak. Nah, ini yang saya bilang kompleks rumit ya. Nah, saya hanya mengatakan barangkali dalam suatu
lingkup Verdi Sambo, itu kondisinya tidak persis bisa kita interpretasikan dalam jabatan umum yang saya maksud itu. Dengan saat di persidangan ini Eliezer mengatakan bahwasannya pada saat hakim bertanya kok Ricky Rizal saja bisa menolak perintah daripada atasan, dari dalam hal ini adalah Verdi Sambo, kok kamu tidak bisa gitu kan. Terus Eliezer menjawab bahwasannya saya takut akan bernasib sama dengan Bang Yos, seperti itu. Iya, ya, wajar itu jawaban begitu ya. Tetapi kita perhatikan Ricky Rizal juga punya konsekuensi yang sama ya. Ya. Tapi tidak mungkin orang gila betul ya nembak 1, 2, 3 seenaknya seperti begitu juga. Itu juga kan menjadi concern kita ya. Apakah memang Verdi Sambo akan melakukan tindakan yang sama terhadap Eliezer kalau dia menolak perintah? Nah, itu logika itu harusnya bisa dilihat dalam konteks yang netral, yang seimbang, baik dari Verdi Sambo atau Eliezer ataupun Ricky Rizal. Baik, bisa jadikah Pak keduanya ini memiliki mendapat tekanan yang berbeda? Oh, kalau tekanan yang berbeda, makanya saya katakan lingkup tempat dia itu bekerja atau di rumah itu bisa saja berbeda. Karena kebiasaan yang timbul ya. Keakraban itu bisa mengakibatkan seseorang mendapatkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan orang yang hanya mematuhi dalam satu jabatan. Yang kayak begitu. Jadi ya konstruksi yang kemudian kita pahami itu dilakukan terjadi, konstruksi yang terjadi itu dalam rekonstruksi kita kemudian itu saya pikir udah banyak banyak perubahan ya. Betul. Berbeda. Pak Febrian, setelah divonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara, lantas jaksa penuntut umum sendiri ini tidak mengajukan banding. Tepatkah hal tersebut kalau menurut Pak Febrian sendiri? Ya, kalau saya kontra, saya akan banding. Tapi kalau JPU dia setuju gitu, cocok gitu. Apa poin bandingnya Pak? Poin bandingnya poin bandingnya meminta pengadilan tingkat tinggi untuk menyidang ulang. Kalau dari pribadi Pak Febrian sendiri ini kan untuk sidang ini sendiri berjalan cukup panjang ya Pak ya. Apa saja yang menjadi catatan dalam persidangan ini Pak? Oh, banyak sekali ya. Kita memperhatikan disitulah lalu sebenarnya konstruksi pemidanaan dan awal muasal terjadinya suatu pemidanaan itu luar biasa. Saya menangkap misalnya sebab terjadi kasus ini pun itu kan selalu menjadi tanda tanya. Apa karena perselingkuhan atau karena memang ada pelecehan seksual misalnya. Nah, itu yang di masyarakat sampai dengan saat ini itu pun jadi pertanyaan besar. Lebih dan kurang sebenarnya alhamdulillah saya pikir ini cukup membuat masyarakat tenang saat ini dengan putusan ini ya. Dengan hasil tingkat 1 ini, lalu ada pula putusan-putusan lain yang kita dengar sudah tidak cuman 3 orang sini saja ya, atau 4 orang ya, atau 5 orang ya. Verdi Sambo, Putri, Ricky Rizal, lalu satu lagi Kuat ya, dan Eliezer. Tidak 5 ini, figur ini saja. Sudah masuk Hendra dan lain-lain. Dan artinya kasus ini pada kondisi ini cukup menenangkan masyarakat. Baik, untuk motifnya sendiri, untuk sampai saat ini belum terbuka Pak. Apakah itu dianggap sah-sah saja di hadapan publik? Pengertian belum terbuka itu di perspektif kita masyarakat umum. Barangkali di JPU dan pengacara serta hakim sudah terbuka. Itu makanya saya bilang konstruksi yang kita lakukan, rekonstruksi itu sulit sekali untuk persis sama dengan konstruksi yang terjadi itu. Baik. Saya jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Pak Febrian tadi menyebutkan bahwasannya motifnya mungkin sudah diketahui oleh beberapa pihak. Namun layakkah untuk motif sendiri untuk diketahui oleh orang banyak, mengingat juga kasus ini sudah menjadi sorotan publik seperti itu? Ya kalau dulu putusan hakim itu sulit sekali kita ketahui, kita dapatkan ya.
Kalau sekarang dengan IT ini dia terbuka ya. Artinya kita bisa membaca persis runtut apa yang dituntut oleh JPU, apa yang dijawab oleh pengacara dan dibela oleh pengacara, serta apa putusan hakim. Itu artinya kita bisa mendapatkan penilaian apa yang dilakukan oleh hakim dan apa yang dilakukan JPU termasuk pembela. Nah, itu kondisi sekarang. Ini masyarakat umum juga bisa kalau memang ini di apa ya, nggak tahu kalau ini masih di hidden ya. Iya. Itu artinya bisa dapatkan di apa Google surfing kita. Baik, dalam hal ini Ferdy Sambo sebagai pelaku utama ataupun tersangka utama ini sudah mendapatkan vonis hukuman mati. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, kalau memperhatikan kasus dia, nah ini memperhatikan ya, Ya. masih berupa pengetahuan, belum menganalisis dan melihat apa yang dilakukan dan terjadi, saya setuju dengan putusan itu. Ya, putusan itu bisa menjadi dasar orang tidak melakukan lagi perbuatan yang sama lah, karena konspirasi semacam itu luar biasa ya, mengajak banyak pihak ya, anak buah terlibat, lalu Ditambah dengan posisi beliau yang petinggi Polri. oh ya itu pastilah ya, lalu tidak cuma itu ya, teman-temannya juga diajak gitu ya, itu ya artinya beliau risikonya itu tidak dipikirkan. Yang penting dia melakukan sesuatu yang dianggapnya benar dan pelampiasan dari amarahnya. Jadi banyak orang yang terlibat karena amarahnya gitu. Iya. Jadi ini barangkali pakar psikologi kita datangkan untuk menjawabnya. Ya. Baik, baik Pak Prebian, ini untuk Ferdy Sambo dan ketiga terdakwa lainnya ini mengajukan banding seperti itu. Ya harus ya gitu kan? dong. Ini apakah ini menguntungkan untuk Sambo sendiri? Kira-kira kedepannya seperti apa? Kalau dia yang maksimal ya pasti menguntungkan jawabnya untuk Ferdy Sambo. Iya, betul. Untuk Ferdy Sambonya. Ya. Dia kan berharap ada putusan yang lebih ringan dari putusan hukuman mati itu. Tapi bagi Putri belum tentu loh. Ya. Bisa lebih dari 20 tahun. Tapi maksimal 20 tahun itu juga sudah luar biasa ya. Cukup membuat masyarakat tenang ya. Tapi kalau kuat sama Ricky Rizal, Ya. berapa ya? 15 tahun ya satunya ya. Artinya hampir sama saja dianggap bahwasanya Ricky Rizal dan Kuat itu orang yang kemudian ada di dalam konspirasi itu. Ya memang ada Eliezer yang ada di dalam konspirasi itu melakukan justice collaborator. Baik, kalau Bapak sendiri untuk perlukah untuk masyarakat menggiring kasus ini hingga selesai, Pak? Oh ini sudah selesai nih. Tidak perlu lagi Tapi kan digiring. kita masih menunggu banding dari Iya. keputusan banding ya, Ya, keputusan yang ingkrah dari. Iya tentu masyarakat juga harus perlu tahu ya, perlu tahu dan memang beda tentunya persidangan di kasus banding untuk dengan tingkat 1. Inilah lalu kita masyarakat juga harus terus mengiring ini ya, terus ikut apa yang dilakukan dalam tingkat banding ini. Insya Allah kalau rasa keadilan di hakim pengadilan banding nanti kalau dia kasasi pun sama, ya tetap hukuman mati. Baik. Tapi itu dalam tanda petik itu tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan di situ ya itu yang bahaya. Saya berharap tidak ada kepentingan di situ, sama-sama untuk kepentingan masyarakat hukum, maka putusan itu sama. Baik, hukuman vonis bagi Eliezer ini 1 tahun 6 bulan penjara ini sudah membuat publik lega, seperti itu, sedikit lega dan juga bahasanya pas itu, ya, leganya itu. dan juga sudah untuk membuat Ferdy Ingkrah Sambo dia. yang divonis hukuman mati, Banding. namun kita masih menunggu banding Betul. dari pihak terkait. Betul. Tentunya kita dalam hal ini sendiri tentunya memiliki perspektif masing-masing melihat iya, pasti. vonis yang diberikan Tentu. oleh hakim terhadap keduanya. Terima kasih Baik. Terima kasih, Pak Mbak Lizzie. Ferdian untuk perbincangan kita Baik. pada pagi hari ini.
Perbincangan tadi saudara menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.